Eh, ular ini tak ada motor ularnya. Kasihan ini. Ya. Ya, sekali lagi kita memang tidak hanya kemudian mengeksplorasi tentang keberadaan berbagai macam situs-situs bersejarah ya, termasuk kemudian kita juga dengan kerendahan hati mendengarkan berbagai macam cerita rakyat, termasuk legenda, cerita-cerita mitos, atau pengalaman-pengalaman mistis seseorang warga di desa-desa. Karena memang banyak hal, kemungkinan tempat yang paling angker menyimpan sejarah yang sangat penting, atau kemudian ada peristiwa yang bersejarah di masa lalu terselubung kabut legenda dan mitos. Nah, memang keberadaan salah satunya ya, keberadaan opini yang ada di tengah-tengah masyarakat tentang sosok siluman ular raksasa penghuni lereng gunung ini memang sangat sangat santer akhir-akhir ini, sehingga kemudian kita pun memberanikan diri untuk menelusuri ya jejak-jejak mistis atau jejak-jejak legenda tersebut. Bisa dikatakan legenda atau mitos atau mungkin fakta, kita memang perlu adanya bukti dan realita, sehingga keberadaan kemudian sosok siluman ular yang konon katanya mirip dengan ular tangku lalu yang ada di Kalimantan Tengah, yang bisa mendengarkan hewan-hewan seperti burung-burung, kijang, babi hutan, kemudian ayam hutan gitu ya, sehingga keberadaan ular ini sebagian besar menganggapnya mitos atau mistis. Nah, ini sesuatu yang memang penting sekali ya, yang harus kita pecahkan bagaimana kemudian eksistensi dari sebuah hutan ini yang ternyata sebagian besar sudah digarap masyarakat dengan tanaman singkong, jagung, kemudian palawija, termasuk kemudian perkebunan kopi. Jika kita lihat ya, hamparan lereng gunung ini ternyata semuanya ada buah-buahan, ada jeruk bali, ada alpukat, ada durian, ada kopi, ada singkong ya, ada pisang, bahkan di sini itu surganya pisang. Pisangnya besar-besar, namanya pisang kepok. Nah, pisang kepok ini ya sangat besar-besar, pohonnya juga sangat besar sekali. Nah, pisang-pisang ini di bawahnya adalah surga kopi. Banyak jenis kopi yang ditanam di sini kecuali Arabica, karena memang ketinggian di sini itu sekitar 600 sampai 700 mdpl, sedangkan Arabica paling cocok ditanam di ketinggian di atas 1000 mdpl ya. Apalagi di puncak musim kemarau ini tidak menyurutkan kita untuk terus mengungkap berbagai macam potensi alam budaya, cerita rakyat yang ada di tengah-tengah masyarakat kita ya. Nah, ini kita memang di hari kedua ini, jika kemarin ya kita memang bertemu sosok ular raksasa yang berwarna kekuning-kuningan tersebut ya, kita sebenarnya sudah diperingatkan oleh warga tentang keberadaan banyak sekali di musim kemarau ini perwujudan atau penampakan ya sosok-sosok ular raksasa. Nah, ini kita bersama tim lebih dari 10 orang yang solid. Memang saat ini memang kita memberanikan diri tanpa ditemani oleh salah satu warga kampung atau warga terdekat ya ke perkebunan ini. Ya biasanya gitu ya, pada zuhur atau sekitar jam 12 atau jam 1, jam 2, keberadaan ular raksasa itu biasanya menurut cerita tutur itu berjemur di terik matahari ya, untuk kemudian kondisi tubuhnya itu agar stabil gitu ya. Banyak sekali duri-duri ya, seperti duri wow. Sana aja kita kan. Ya. Ke sini aja. Banyak duri ya. Coba kita cari jalan yang tidak ada durinya ya. Nah, ini bahkan terkadang daun-daun kering seperti ini tempat kamuflase. Jadi ular tersebut bisa saja kemudian berwarna kuning, merah, bahkan kecoklatan ya, mengikuti kemudian habitat yang dilaluinya. Jadi kulit ular ini bisa berubah-berubah, sehingga kemudian sebagian masyarakat mengatakan sebenarnya ularnya tidak hanya satu, melainkan ada beberapa. Berarti yang kita ketemu kemarin itu bukan hanya itu Kang ya? Iya, kemungkinan masih banyak. Dan warga karena kita dapati itu ada mas ularnya itu yang berwarna kuning besar, hijau besar, merah besar, kecoklat-coklatan seperti daun kopi seperti ini di belakang saya ini kan gitu. Jadi nggak kelihatan kayak ular ya? Kadang kamuflase, kadang seperti batang kering, gerak-gerak gitu loh. Nah, ini berarti nggak hanya di kebun kopi aja yang kemarin kita temu ya? Nah, ini kan ada juga di kebun di ladang warga, iya, ladang warga ya. Nah, ini coba bayangkan, apalagi saat ini memang di perkebunan singkong seperti ini memang ada juga kemudian ular-ular yang lagi kawin atau bertelur gitu ya. Nah, ini
Kalau musim kawin ya ganas-ganasnya ular. Iya, apalagi Dia musim terganggu itu. musim Iya, kawin itu itu ya. agresif namanya Iya. itu. Kalau misalnya musim kawin itu. Iya, kalau memang terus ular-ular raksasa ini dibiarkan sebenarnya ya, yang kemudian bertelur banyak beranak pinak, bisa saja gunung ini penuh dengan ular-ular raksasa tersebut. Ya tapi memang ini kan hutan kan ya. Ah, ini, ya, ya. Kalau artinya memang keberadaan ular itu salah satu kemudian indikasi tentang keseimbangan alam ya. Kalau banyak ular di situ, artinya makanan itu banyak, kelestarian lingkungan kadang terjaga. Tetapi kalau di hutan tersebut habitat ular kemudian terganggu, makanan dan mangsanya hilang, itu bisa saja merembet ke perkampungan-perkampungan, Betul, betul, apa betul. memangsa Karena persediaan ternak makanan warga. betul, Iya. makanan di hutan itu nggak ada. Iya, untung memang beberapa hari kemarin memang ada juga berita ya ternak kambing warga yang dimangsa. Namun tidak banyak datanya, baru sekitar 2 data saja. Kasihan peternaknya ya. Iya, kayak kasihan gitu ya. peternaknya yang tiap hari kemudian jauh-jauh mencari rumput, tapi kemudian ternaknya ini hilang satu persatu gitu ya. Kang, tapi apa kita masuk ke hutan seperti ini sebenarnya kan dilarang kan ya kan. Tapi apakah ini nanti kita nggak dimarahi sama Yang punya yang punya ladang. ladang kalau kita masuk ke daerah terlarang seperti ini kan? Sebenarnya ya perkebunan ini yang dirambah oleh masyarakat ini sebenarnya kita yang bagi masyarakat terdekat itu yang penting tanamannya itu tidak diganggu, gitu, tidak Bukan ya, dirusak. maksudnya dilarang itu karena bahaya Kita kan. masuk. Karena bahaya gitu loh. Kan Nah, Pak, sampai saat ini memang belum ada edaran seperti itu di tengah-tengah masyarakat. Soalnya Karena kemarin ini kan punya ladang kemudian kabar- waktu masukkan marah-marah kita. Oh iya, salah satu Dimarahin. itu perkebunan kopi yang kemarin Iya, itu sempat kemarin itu loh. marah gitu ya. Ya itu, tapi Karena memang kita sudah diperingatkan ada ular, terus kita ketemu ular kemarin akhirnya kita dimarahin itu karena bukan masalah tanaman kopinya, tapi karena bahaya ada ular di ya, keselamatan memang kita. banyak resiko yang kita hadapi ya di tengah-tengah masyarakat. Tapi ya yang penting kita masuk ini ada dasar hukumnya, kita tidak merusak gitu ya. Dan kita juga sebenarnya kita ada kepedulian sosial dan moral bahwasanya keberadaan ular ini sebenarnya mengganggu masyarakat apa enggak? Apakah memberikan masyarakat kemaslahatan atau mara bahaya? Nah, Istilahnya kita nanti bisa memberikan edukasi gitu kan ya. bisa edukasi termasuk kemudian pengawalan masyarakat gitu. Apa yang bisa kita bantu? Kontribusi apa ya yang bisa membantu masyarakat di sini? Coba kita lanjutkan perjalanan kita ya. Nah, ini. Lihat. Kita itu sambil lihat bawah. Iya. Oh iya, Ada kadang sambil ularnya lihat itu bawah. berkamuflase. Ada seperti tanah, seperti batang kering. Soalnya nggak setara ularnya. Nggak ketara sama sekali ularnya tersebut. Ada bisa Iya. oh, Kita sudah ternyata di sini sebenarnya ya. lokasinya ya. Ada bau anyir Dan nggak lagi. ini daerah perbatasan. Maksudnya ini Iya. batas ladang kopi Ladang sama kopi sama ladang singkong. Betul. Ya, ladang Nah, ini singkong. di lokasi ladang ini singkong ya. Teman-teman, ladang singkong. Ya teman-teman, ya, lihatlah. Ini ya. Ah. Ya Allah, Jalan ternyata ularnya. ularnya naik ke atas, Oh, boy. Ternyata teman-teman hati-hati ya. Teman-teman. Si sampai wingi yo. Beda yang Ini sama beda ini. yang kemarin. Ini ular hijau. Beda. Loh. Jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Pak, Jangan. jangan berdekat, Pak. Bahaya ini. Nah, ini ketemu lagi sama ular yang aneh ini. Hati-hati loh teman-teman kemana-mana ya. Masa ini yang top ini? Kita nggak berani teman-teman dekat, teman-teman. Ah, ini yang ngetup ini. Wah, Ekornya ini lihatnya jenis ular berbisa. ah, Top ini Kang. Iya, berbisa. Besar. udah keluar datang kopi juga. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ini. Saya ngomong-ngomong sebelum ketakutan. Ternyata memang benar ya. Lebih baik kita Selain ada di ladang, iya. kan ada di ladang kopi itu, ladang singkong itu ada juga. Iya. Warnanya itu beda ya. Ini kan hijau-hijauan. Ini kayak nggak
umum gitu loh. Iya, kayak iya, seperti itu, seperti apa namanya ular lowo. Iya. Kayaknya itu tempat persembunyian tadi. Ini loh teman-teman, apa namanya? Pohon singkong apa? Kopi. Pohon pisang. Hah? Kita tangkap atau Jangan. Jangan, wah bahaya itu. Enggak berani saya ini. berbahaya ini, berbahaya. Makanya itu gimana? Lentok nih? ini. Berbisa ini ekornya. Ularnya nih. Ekornya aja kayak gitu. Loh, terus jalan ini kayaknya nih tempat terakhir persembunyiannya. Oh, berarti ada di Di atas itu. Oke. Lebih baik kita laporkan warga saja. Kita laporkan saja. Laporkan saja ya ke balai desa ya. Terus ini kayaknya. Kita panggil Pak Lurah atau gimana gitu loh. Kita sampaikan kepada warga saja. Ya. Iya. Hati-hati. Lu. Ularnya Sudah enggak ada lagi, sudah. Dulu. Nah, sudah hilang. Oh, gila. Kita turun aja. Kita turun aja. Kita turun aja. Kita turun aja teman-teman. Kita turun aja ya. Kita turun aja. Kamu tahu Ular yang aneh itu. ini ya. Tapi ternyata oh, selain di ladang kopi. Gimana? Di ladang pisang. Iya, kita ke blondor-blondor. Iya gimana nih? Kita turun aja. Warnanya itu. Iya, kita turun aja. Bos. Jadi perjalanan kita cukup jauh ya dari perkampungan. Iya, Kang. Gimana ini, Kang? Ah, ini memang Dulu. Ah, ini ada Bapak yang kemarin nih. Enggak, Pak, ini tadi kita lihat apa? Kita jalan-jalan enggak sengaja, Pak, tiba-tiba lihat ular marah-marah kayak gimana. Ya, kemarin saya bilang bahaya mas. Iya, maaf, Iya, Pak. Maaf, ya. Pak. Maaf, Pak. Bahaya. Jangan diulangi ya. Iya, maaf, Pak. Ini tadi soalnya kita ini enggak sengaja. Kita tadi lewat di ladang kopi, Pak. Ternyata kita lewat ladang singkong, ada ular yang warnanya ternyata beda lagi, Pak, sama yang kemarin. Iya, kemarin saya sudah bilang warnanya macam-macam, banyak dan rata-rata besar. Kamu ngeyel aja nih kamu. Tapi memang ada lagi selain itu ada, Pak, ya? Ada. Kita maaf, Pak, ya. Kita minta maaf, Pak, ya. Jangan diulangi mas ya. Jangan diulangi. maaf, Iya, Pak. iya. Kita minta maaf, Jangan Pak. nanti warga nanti jadi apa? Jadi imbasnya ya. Iya, Iya, Pak. Pak, ini karena saya ini sudah terlanjur masuk dan tidak bisa keluarin, Pak. Kita takutnya tersesat. Minta tolong dibantu untuk keluar ini, Pak, ya. Iya mau ya. Ya. Gimana? Iya, Ya, kita langsung. bisa balik. Kita Langsung. sekalian minta maaf, Pak, ya. Iya, Ya, langsung mohon maaf. turun bisa. Oh, langsung lurus sini ya, Pak? Iya, langsung kapok ya. Kita Oh, iya, jalan iya. ke sana, Iya. Pak. Oke, jalan. Kita pulang teman-teman. Kita pulang wis. Kita kapok. Mohon maaf Pak. Oke. Sampai di sini dulu, teman-teman. Ini sudah diantar sama, soalnya kita nggak berani pulang ya, diantar sama warga sini ya. Cukup sampai di sini dulu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.